kelompok 3 yang beranggotakan saya Rizka Septiani dengan NIM 2303333, saya Syifi Nadia dengan NIM 2303336, dan saya Wahyudi Novita dengan NIM 23033043, saya Silva Monika dengan NIM 23033035, saya Yosi Satrika Putri dengan NIM 23033093. Baiklah, kami akan menampilkan eksperimen kami, yaitu tentang eksperimen efek Hall. Selamat menyaksikan. Langsung. Adapun tujuan dari eksperimen ini yaitu yang pertama adalah untuk menentukan jenis penguatan, yang kedua yaitu menentukan jenis penguatan, dan yang ketiga adalah untuk menentukan konstanta Hall. Nah, apa saja nih alat dan bahan yang kita gunakan untuk eksperimen efek Hall ini? Yang pertama yaitu ada sensor magnetic field 2 axis yang digunakan untuk mengukur besar dan arah medan magnet secara akurat pada dua sumbu. Yang kedua itu ada aparat efek Hall yang digunakan untuk tempat sampel dan rangkaian untuk menghasilkan serta mengukur tegangan Hall. Yang ketiga itu ada 550 universal interface yang digunakan untuk menghubungkan sensor ke komputer dan merekam secara digital. Yang keempat itu ada Pasco Capstone, perangkat lunak untuk menampilkan grafik dan menganalisis data efek Hall. Inilah alat dan bahan yang kami gunakan. Efek Hall adalah fenomena membeloknya arus listrik dalam gerak konduktor akibat pengaruh dari medan magnet. Jadi arus ini dapat dianggap sebagai negatif apabila dia bergerak di dalam satu arah, dan arus dapat dianggap sebagai positif jika dia bergerak berlawanan arah. Dan muatan ini bisa dianggap sebagai gaya Lorentz di mana Q V dikali B. Jika pembawa muatannya negatif, maka ada penumpukan muatan negatif di sisi kanan konduktor, dan jika pembawa muatannya itu positif, maka ada penumpukan muatan negatif di sisi kiri konduktor. Dengan demikian, tegangan Hall yang diukur melintasi konduktor akan positif atau negatif tergantung pada tanda pembawa muatan. Selanjutnya, prosedur eksperimen. Yang pertama, melakukan prosedur persiapan, yaitu pertama, menghubungkan elektromagnet ke Hall effect apparatus berlabel excitation current atau EM menggunakan banana jack. Selanjutnya, melihat bagian belakang Hall effect probe, menghubungkan port 1 atau ES menggunakan banana jack ke Hall current atau ES pada Hall effect apparatus. Melihat bagian belakang Hall effect probe, menghubungkan port berlabel UH menggunakan banana jack ke Hall voltage atau UH pada Hall effect apparatus. Selanjutnya, menghubungkan kabel ekstensi passport atau PS 2500 antara sensor magnetic field 2 aksis atau PS 2162 dan port passport pada interface universal 550. Keempat, menghubungkan kabel ekstensi DIN 8 pin atau UI 5218 antara port bertanda interface Hall voltage pada aparatur efek Hall dan input analog A pada interface universal 550. Menghubungkan kabel ekstensi DIN 8 pin atau UI 5218 antara port bertanda interface Hall current pada aparat efek Hall dan input analog B pada interface universal 550. Mengatur ketinggian sensor magnetic field 2 aksis dan Hall effect probe pada ketinggian yang sama, kemudian memposisikan di tengah-tengah magnetic field. Selanjutnya, menghidupkan interface universal 550 dan Hall effect apparatus.
mengatur Hall current atau IS sampai terbaca 0. Mengatur excitation current atau IM sampai terbaca 0. Dan yang terakhir, membuka program Pasco Capstan dan dalam pengaturan perangkat keras, sensor arus Hall, tegangan Hall, dan medan magnet harus dikenali secara otomatis. Eksperimen 1. Memvariasikan arus melalui semikonduktor, tahan konstanta medan magnet. Pada bagian percobaan ini, medan magnet akan dipertahankan konstan dan arus yang melalui semikonduktor akan divariasikan. Yang pertama, memposisikan Hall probe di tengah magnet. Yang kedua, mengatur excitation current 0 sampai 1000 mA ke nilai 500 mA sehingga kekuatan medan magnet akan konstan. Yang ketiga, memastikan Hall current 0 sampai 10 mA adalah 0. Yang keempat, mengklik preview dan mengatur Hall current menjadi 0,5 mA. Kemudian tetap keep untuk merekam tegangan dan arus. Kemudian naikkan Hall current dengan penambahan 0,5 mA. Tekan keep untuk masing-masing hingga Hall current menjadi 5,5 mA. Kemudian tekan stop. Mengatur arus 0 sampai 1000 mA ke nilai 800 mA. Lalu merekam data lagi, mengulangi langkah 1 hingga 5. Kembalikan Hall current ke posisi 0. Mengatur arus magnet menjadi 0 ampere, kemudian melakukan langkah 4 untuk menentukan Hall voltage dalam keadaan tanpa medan magnet. Membuat grafik linear V terhadap 1 untuk menentukan kompensasi Hall voltage. Eksperimen 2. Variasikan medan magnet. Tahan arus melalui konstanta semikonduktor. Atur Hall current atau IS dan excitation current atau IM menjadi 0. Lalu tekan tombol tare di samping sensor magnetic field.
Pindahkan sensor magnetic field ke pusat magnet. Kemudian, klik preview dan sesuaikan excitation current atau EM menjadi 50 mA. Kemudian, klik keep. Atur excitation current sesuai nilai yang ada dalam tabel. Klik keep pada setiap nilai yang diubah. Kemudian klik stop. Kembalikan excitation current ke 0 untuk mencegah magnet menjadi terlalu panas. Pindahkan magnetic field sensor dari magnet dan pindahkan Hall effect probe ke tengah magnet. Atur arus Hall IS 0-10 mA ke nilai 5 mA. Pastikan excitation current atau EM 0-1000 mA adalah 0 dan atur range pengambilan sampel ke 10 Hz. Klik preview dan tingkatkan excitation current menjadi 50 mA. Dan klik keep. Lanjutkan untuk meningkatkan excitation current dengan range 50 mA hingga 900 mA. Klik keep untuk setiap pengaturan saat ini, kemudian klik stop. Atur Hall current 0-10 mA ke nilai 8 mA. Lalu rekam data lagi. Ulangi langkah 7 hingga 11. Ini merupakan data hasil percobaan yang kami dapatkan dari eksperimen efek Hall. Selanjutnya, data-data yang kita peroleh ini akan diolah di dalam pengolahan data dengan menggunakan beberapa rumus seperti yang terlihat pada video berikut. Untuk tabel 2.2a, kita akan mengolah data satu persatu, mulai dari data 1 sampai ke data 18. Setelah dilakukan pengolahan data,
kita dapat menyimpulkan eksperimen efek Hall sebagai berikut. Gimana nanti? Sekian video dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.